Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar channel YouTube Tetesan Cahaya yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, tentu di malam hari yang sangat agung ini, kita bersyukur kepada Allah, bersolawat kita banyak-banyak tentu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita coba menggali sedikit bersama-sama, belajar tentang cerita para ulama, yang mana di kesempatan yang mulia ini kita bersama kitab Riyadhus Shalihin, ceritanya orang-orang soleh, kisah-kisah daripada orang soleh, yang mana dalam kitab ini pengarangnya dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi yang hidup dalam masa 600 tahun kira-kira kurang lebih setelah meninggalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah seorang imam pengikut Imam Syafi'i yang sangat masyhur di kalangan para tullabul ilmi, yaitu Al-Imam Nawawi yang masyhur dengan karyanya Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Beliau telah mengumpulkan 40 hadis yang sangat disukai oleh para tullabul ilmi. Semoga kita diberikan manfaat dari ilmu-ilmunya fid dharaini, amin amin ya rabbal alamin. Tentu yang pertama kita akan mengulas sedikit tentang babul ikhlas, yang mana ikhlas ini tentu hal utama yang dibutuhkan bagi setiap manusia, terutama orang-orang Islam. Setiap kita yang beramal, tentu pertama yang dibutuhkan adalah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama bab al-ikhlas fi ihdarin niyyah. Ikhlas dalam menghadirkan niat. Kita melaksanakan solat 5 waktu, kita hadirkan niat kita memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an, kita hadirkan niat kita hanya memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi jami'il a'mal, kita coba ikhlaskan niat di setiap amalan-amalan kita, di setiap ibadah kita di hari, baik di siang hari maupun di malam hari. Wal aqwal, di setiap perkataan kita. Wal ahwal, di setiap hal-hal kita, baik al-barizatu wal khufyatu, baik itu yang nampak, amalan yang nampak daripada orang lain, maupun amalan yang tersembunyi. Apa amalan yang nampak? Salat berjamaah tentunya. Setelah kita melaksanakan berwudu kita, bersuci kita, mandi, setelah itu berwudu, berangkat menuju masjid. Kita coba memperbaharui kembali niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang nampak. Tentu ada amalan yang khufiyah, yang tidak nampak, yang khafi, yang mana sering kita perbuat dalam kesendirian kita, dalam kesunyian kita, di solat-solat malam kita, dalam zikir kita, dalam khalwat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian itu tidak diperintahkan, tidak diutus, tidak turun ke muka bumi. Para manusia ini sebenarnya tugasnya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Mukhlishina lahuddin. Ikhlas mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas beragama, yaitu beragama Islam. Ikhlas dengan mengikuti norma-norma, aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan telah dirambu-rambukan, diucapkan, diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha." Bahkan apa yang telah kita korbankan dari daging korban itu, dari darahnya yang telah kita potong, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Yang sampai apa? Walakin yanaluhumullahu taqwa. Namun kalaulah kita tidak takwa, tidak sampai. Yang sampai itu adalah dengan modal takwa kita tadi, sehingga dengan modal takwa itu akan sampailah apa yang telah kita korbankan tersebut. Qul in tukhfu ma fi sudurikum wa in aw tubduhu ya'lamullah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Semua yang tersimpan dalam hati kita, semua yang kita jelaskan kepada orang, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Belum tergerak lagi, masih dalam diri kita, masih dalam soduru kita, dada kita. Yang terlintas dalam dada kita sudah ada di pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alim. Allah itu maha mengetahui. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab mengatakan, innamal a'malu binniyat. Ini tentu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap al-amal itu tergantung kepada niat. Setiap perbuatan itu tergantung kepada niat kita. Jika niat kita untuk sesuatu, maka itulah nanti yang akan kita dapatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya apa yang kita niatkan akan kita perolehlah dia. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Kalaulah hijrah kita, amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tujuan kita beramal ibadah itu akan kita perolehlah, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ilaih. Kalaulah hijrah kita, amalan perbuatan kita niatkan untuk dunia, atau kita niatkan pada perempuan yang ingin kita nikahi misalnya, maka hijrah kita, amal perbuatan kita sesuai dengan yang kita niatkan tersebut. Muttafaqun ilaih. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim dan juga para perawi hadis yang lainnya.